Terus lu kan pernah lu bilang sama gue lu ada cerita horor yang kejadian lu yang di rumah lu yang di Ngawi ya. Iya. Ya. Nah, itu kejadian horornya gimana, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di Klimaks Misteri. Oh ya, bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, lu tinggal klik nih, ada di atas ini nih. Ini lu klik. Oh ya, jangan lupa juga lu subscribe channel ini, lu tonton channel ini, lu like, lu komen, dan lu share video ini, bantu channel ini berkembang. Oke? Gak usah lama-lama, langsung aja kita panggil narasumbernya. Jadi tuh rumah lu itu dulu emang horor banget. Dibilang horor banget ya enggak ya, cuman kita baru pindah ceritanya. Jadi sebelum saya di Ngawi itu saya tinggal di Surabaya, Bang. Sebelum di Ngawi, tinggal di Surabaya. Ya. Jadi Kita Ngawi ini pindah. rumah baru. Rumah dari bibi saya. Rumah dari bibi. Ya, rumah bibi saya kebetulan udah lama nggak dihuni. Ya udah, pas kita mau pindah kita tawarin, udah tinggal di situ aja katanya. Kita tinggal di situ sekeluarga. Rumahnya di Ngawi. Itu kejadian horor apa aja sih, Bang, di rumah lu itu, Bang? Itu kejadian kalau di sana sih ya saya rasain cuman beda aja sih. Beda ya? Rumahnya ya beda. Jadi setiap saya tidur juga itu seringkali saya tuh keganggu. Oh gitu, Bang. Iya, sering diganggu. Apa aja sih, Bang? Coba, Bang. Banyak. Coba, Bang. Ya kalau dari perasaan ya yang namanya ketindihan tuh sering. Terus kalau kadang-kadang juga denger ada suara berisik dari belakang. Dari belakang rumahnya ya. Kadang-kadang juga pernah kita juga dinampakin juga pernah. Cuman nggak langsung ya. Cuman itu dari Itu ketindihan itu gimana awalnya bisa ketindihan ya nggak setan tahu. gitu? Nggak tahu. Saya tidur gitu. Ya. Cuma perasaan saya tuh kayak tenggelam di jurang gitu. Terus Sesak napas ya. Itu rasanya kayak sesak napas gitu. Pengen bangun itu susah banget. Bangun susah ya. Susah. Emang kalau ketindihan situ emang begitu. Kita mau bangun tuh susah banget emang. Iya. Terus setelah itu ketindihan gitu, abang langsung sadar apa gimana? Langsung sadar sih waktu itu. Oh ini ketindihan ya gitu. Itu langsung pengen bangun rasanya. Pengen bangun. Dia langsung sadar gitu. Oh ya, gue menarik banget yang abang tadi bilang Ya. tentang suara apa tadi? Suara yang di rumah lu itu ya, Bang. Itu suara itu kayak gimana sih, Bang? Maksudnya Suara kayak orang ngomong gitu. Cuman wujudnya nggak ada. orang ngomong wujudnya nggak ada. Ya, namanya setan sih, Bang. Terus suaranya dia ngomong apa ya gitu? Maksudnya dia apa ngomong manggil abang atau Iya. apa dia ngomong bercerita tentang setan antar setan? Ya, jadi ceritanya gini nih, Bang. Ceritanya itu saya lagi sama teman saya. Iya, Kita habis pulang main lah gitu. pulang main. Jangan berdua. Kebetulan udah malam, sekitar jam 9 kayak gitu. Nah, teman saya ini mau nginep tempat saya. Nginep. Iya, nginep tempat saya itu. Nah, kalau teman saya nginep ke tempat saya itu biasanya dia sering nginep juga kan. Biasanya kita tawarin kamar yang lebih luas. Jadi ini kamar jarang sekali dipakai. Dulunya itu sering bibi saya di situ. Tiap kali ke Ngawi bibi saya tidurnya di situ. Cuman bibi saya punya rumah di Madiun. Jadi sementara kosong gitu. Jadi kita tempatin kamarnya itu yang lebih luas. Kita tidur di situ. Temen abang nginep di rumah abang, tidur di kamar yang kosong tadi. Ya. Yang biasanya ditempatin sama Bibi saya. bibi abang.
Karena kan di Gabang kan jarang nih. jarang Iya, di agak situ. kosong dah tuh ya. Kosong. Nah, Udah cukup lama juga sih tinggal di situ. oke. Terus tempatin gimana tuh, Bang? Ditempatin. Jadi waktu itu ceritanya kan kita mau buka pintu. Buka pintu. Iya. Saya buka pintu. Nah, teman saya kan baru turun dari motor itu ya. Tuh di depan pintu dia masih pakai helm gitu. Terus pakai helm. Pakai helm itu saya denger ada suara. Nah, maaf sebelumnya nih, Iya. teman saya ini indigo, Bang. Oh, temen Abang indigo. Iya, Oh, teman saya ini indigo. Jadi iya. dia bisa Bisa ngeliat lihat ya. ya, bisa dengar juga Bisa sesuatu. merasakan sesuatu yang Iya, kadang-kadang juga kalau kita sama dia kayak ada energi yang beda kayak gitu. Oh, gitu. Jadi pas itu ada suara ngomong. Bahasa Jawa ya. Iya. Tadi diartiin sendiri ya. Oke, siap. Soko ngendile. Itu artinya dari mana, Nak? Gitu. Itu suara dari Suara nggak tahu dari, kayaknya suaranya itu agak jauh, suara cewek separuh baya. Cuman aku lihat di situ nggak ada orang, cuman aku sama dia doang gitu. Dia pakai helm gitu. Nah, sama temen lucunya, sama temanku ini, dia tuh sahutin, "Soko dolan, Mbah. Habis main, Mbah." Gitu. "Habis main, Nek." Dia temanku yang indigo itu sahutan begitu, "Habis main, Nek." Terus ada suara lagi, "Oh, nggak apa-apa. Kancane Pamungkas, ben enek kancane. Nemenin si Pamungkas biar ada temennya," kayak gitu. Itu suara wanita parubaya tadi. Itu saya denger jelas itu. Dia ngobrol berdua sama temanku itu. Terus aku marah sama temanku ini, kirain ngerjain aku kan. Iya. Terus Aku bilang gini, "Ko," gitu kan. Dia orang Chinese, cuman dia tuh keturunan Chinese, tapi dia itu animisme kayak gitu loh, Bang. animis. Iya. "Oh, jangan kerjain apa," gitu. Iya. "Tuh coba lepas helmnya." Aku kira kan dulu dia ini kan, dia teleponan kan. Heeh. Kerjanya pakai teleponan kayak gitu kan, ngobrol sama orang lain. Marah kan itu. "Buka helmnya," gitu. Dan pas dibuka helmnya itu, dia nggak lagi teleponan, nggak ada headset, nggak ada telepon. Dia tuh ngomong bener-bener audible. Saya denger orang tadi ngomong itu, wanita tadi. Wah, dari situ saya udah deg-degan banget, udah merinding banget. Tapi kita tetap masuk kamar. Masuk kamar. Iya, baru setelah itu si Koko temanku ini bilang, "Tadi suaranya dari situ, arah kamar mandi." Jadi nih, Bang ya, ini kamar kosong. Sebelahnya itu ada dapur. Iya. Tapi kosong, nggak dipakai juga. Nah, sebelahnya dapur, ini kamar mandi. Lah, suaranya itu berasal dari sini, dari kamar mandi tadi. Itu saya langsung merinding banget, nggak bisa tidur tuh. Ya kan lu Bang, gua juga agak merinding nih Bang. Cerita lu. Gak itu Abang lagi di mana posisinya? Jadi pas lagi dia temen Abang kan yang ngomong nyautin kan? Iya, sebelahnya di Sebelah. depan kita sama-sama ada di depan pintu. Suara itu kita dengar, suaranya itu Sama-sama denger tuh. lirih-lirih kayak jauh gitu. Tapi temen Abangnya iseng lah buat nyautin pertanyaan dari makhluk itu ya. Mungkin nggak iseng ya, dia karena di indigo tadi. Iya, karena indigo itu. Iya, dia udah biasa kayak gitu. Itu pas dia buka helm, pas tahu dia nggak ada Nggak ada handphone, nggak ada apa, handphone, Abang nggak gimana ada. perasaannya? Saya langsung kaget, Bang. Saya langsung kaget dong itu. Tapi dia nggak Nyangka nampakin banget. wujud apa ya, Nggak cuma ada suara wujud. aja ya. Waktu itu gelap banget sih suasananya, nggak ada lampu, cuman lampu kamar aja di dalam. Terus temen Abang tidur di situ. Tidur di situ. Bareng saya juga di situ juga, temannya juga. Wah gila. Pokok tadi. Saya nggak bisa tidur, pokok tadi. Baru cerita itu tadi, bener-bener kejadiannya. Itu paling merinding lah, kejadian suara itu bener-bener saya bisa denger. Oke Bang, tuh lu tidur dari malam apa ya? Pagi di kamar itu. Iya. Tapi Dari malam selalu pagi. tidur itu lu nggak digangguin?
Selama tidur sih enggak sih bang. Wah Nggak gila ada. bang, gua kalau jadi gua mau gua pindah dari kamar itu. Iya sih, cuman gua takut bang keluar dari kamar itu. Serius, karena kan posisinya ada di luar itu kan. Iya. Lu kalau keluar lu ntar ketemu ya. Iya. Kayaknya itu gitu kejebak di dalam kamar sih bang. Terus bang tadi kan gua, kalau lu bilang ke gua tadi kan Ah, lu dengar suara, terus di rumah lu tuh juga lu katanya ngeliat foto yang berbentuk iya itu. ada itu penampakan di jadi- foto gitu ya. Iya, ceritanya tuh waktu itu kan masih siang sih kejadian, sekitar jam 3 ya. Jam 3 tapi mendung-mendung gitu bang ya. Iya. Itu saya lagi di kamar. Terus ponakan saya datang nih. Ponakan abang? Iya, ponakan saya cowok. Datang minjem HP katanya. Oh ya, waktu itu emang tahun berapa bang? Udah lama sih. Waktu itu udah tahun berapa ya? 2010 kayaknya. 2010 ya. Oke. 10 itu pinjem HP kan buat foto-foto kayak gitu kan iseng. Anak Ini ya? ponakan saya 3 tahun umurnya. Umur 3 tahun? Umur 3 tahun. Dia foto-foto kayak gitu. Dia iseng nih motoin budenya lagi makan. Lagi makan? Di belakang rumah, di dapur gitu kan. Itu pas lagi makan difotoin tuh, terus dikasih tunjuk tuh fotonya ke saya gitu. Om. Foto katanya gitu kan. Iya. Pas aku liatin fotonya, awalnya nggak curiga sih, tapi pas ini kok kayak ada lihat sesuatu gitu. Pas saya zoom, saya deketin, itu bang, sosok itu Apa tuh bang? cewek Cewek. Terus? cewek setengah manusia Setengah manusia. setengah ular. Cewek setengah manusia setengah ular. Bisa dibilang Badannya siluman kali bang. ular kayak gitu, nggak tahu lah gitu. Mukanya kelihatan tapi Mukanya kayak kelihatan cantik apa? cantik, cuman dia punya taring itu, rambutnya panjang. Itu di rumah yang Ngawi. Iya, yang Masih rumah yang Ngawi masih itu ya? rumahnya itu. Terus bang, apa lagi bang selain cerita dua itu yang terjadi hal-hal aneh lah di rumah abang itu yang di Ngawi itu? Iya, ya. Kalau kejadian itu yang saya ceritain tadi itu sebagian kecil ya bang, itu Sebagian kecil. iya cerita-cerita yang saya anggap paling nempel banget lah di pikiran saya. Masih keinget lah ya. Masih keinget sampai sekarang gitu. Yang kejadian tahun 2010 ya. Ya waktu itu 2010 yang soal didampakin itu. Itu kalau yang kemarin yang apa? Yang suara-suara itu tahun berapa? Suara itu ya 2011 kayaknya. Itu jadi bilang selang setahun ya. Selang setahun itu. Cuma kalau kejadian sering sih ya kecil-kecil kayak namanya kejadian itu udah sering banget di situ. Terus nih bang, lu nggak pernah nyelidikin gitu apa yang terjadi di rumah lu gitu? Kenapa lu bisa sampai lu nggak nyaman tidurnya, terus juga lu nggak diganggu, terus juga lu digangguin terus? Iya. Lu Iya. pernah nggak sih Jadi maksudnya? pernah sih waktu itu kan Bibi lagi sakit. Itu udah puncaknya. Saya udah gangguan itu udah sering banget terjadi sering banget gitu. terjadi ya? Namanya orang sakit, orang berantem, gangguan ya segala macem lah gitu. Udah suasana rumah ini nggak enak gitu. Terus waktu itu kejadiannya bibi saya ini lagi sakit. Bibi ya bang? Bibi saya yang tadi di Madiun tuh tinggal di situ lagi Ngawi. gitu. Oke. Ya, kita tinggal bareng Tinggal rumah bareng itu. lagi. Ya. Jadi ibu saya ini sakit. Sakitnya sih katanya vertigo gitu ya. Vertigo gitu. Dia tuh ngerasain pusing, kepalanya tuh keliling-keliling gitu. Itu cuman kok lama gitu. Dia ngerasain katanya ini bukan karena sakit. Sekarang dari gaya hidupnya dia sehat bang, Sehat. suka olahraga, makanan sehat, hidup teratur. Cuman sakit kayak gitu dia tiba-tiba aja gitu, begitu dia tinggal di rumah itu lagi tiba-tiba jatuh sakit. Sebelumnya di Madiun sehat-sehat aja. Sehat aja, Setelah pindah ke Ngawi sakit. Iya. Nah pas itu kejadiannya kita di situ ada orang yang
yang bisa inilah bisa doain gitu. Iya. Bisa doain, kita minta tolong gitu. Kita minta tolong sama mereka untuk doain bude saya itu. Cuman sebelum doain bude saya Itu berapa lama sakit? sakit udah hampir 3 bulan sejak tinggal di situ. 3 bulan itu singkat cerita kita datengin orang yang bisa doain gitu ya. Kita berharap biar Bibi itu biar sehat kembali, tak sakit-sakitan lagi. Cuma waktu itu kejadiannya pendoa ini datang, itu dia ngomong gitu kalau rumah itu ada yang aneh katanya. Oh ya, gue sebelumnya lupa kasih tau nih buat lu nih. Kalau agama Bang Pamungkas tuh non muslim. Jadi buat lu yang muslim mungkin pendoa itu mungkin ya apa sih namanya? Ya stop gitu. Ya kalau yang bagi yang muslim itu ya ibaratnya ustadz lah ya. Oke lanjut Bang. Ya waktu itu kan datang itu kata pendoanya nih kok rumahnya berkabut ya gitu. Oke. Padahal kita biasa aja, kita lihatnya itu biasa aja rumahnya itu ya udah terang kayak gitu, biasa aja kayak rumah gitu. Cuman dia kok lihat kok rumahnya kok berkabut kayak gitu, dia lihat sesuatu kayak ada yang agak beres kayak gitu. Jadi rumahnya agak berkabut gitu ya. Iya katanya gitu. Apa mungkin dalam keadaan mau hujan atau enggak sih, saat itu enggak hujan ya? Gak hujan, orang kita lihatnya juga biasa aja gitu, nggak ada kabut. Cuman kata mereka ini rumahnya itu agak berkabut gitu. Yang pendoa itu lah ya. Iya. Ya, oke, terus Bang lanjut Terus pas mau mulai nih, kan biasa ya di Indonesia itu kan Iya. itu doa itu pakai nyanyi lah, Iya. pakai gitar lah Iya. gitu. Oke. Tuh tiba-tiba pas lagi mau mulai tiba-tiba nih belum disentuh gitarnya Ya. itu senarnya putus, cetrek 2 kali Bang. Itu kayak ada yang motong gitu, Motong. Putus. senar gitar itu padahal belum disentuh. Oh, belum disentuh sama sekali. Baru dipegang gini dong, belum digentreng. Itu anehnya 2 kali Bang, strak Satu gitar doang atau satu gitar itu? gitar. Itu belum disentuh sama sekali lah ya. Iya, ya waktu itu dengan gitar yang seperti itu, si pendoa tadi bilang udah langsung mulai aja gitu. Pas lagi mulai aja itu, pas mereka lagi mulai doain bude saya, bibi saya tadi. Pas kita kan juga doanya juga keliling-keliling rumah itu ya. Doa keliling rumah itu pas kita lagi ada di depan kamar mandi itu kan di belakang ada ini saya ya, sepupu saya lah gitu, ngikutin gitu ya. Dan belakang tiba-tiba pas di kamar mandi itu dia rebah, dia jatuh di depan kamar mandi itu jatuh, kayak ada yang ngedorong gitu Bang, glek gitu aja. Lanjut. Gue takutnya penampakan. lanjut Ada pendorong. Itu yang jatuh pendoa itu. Bukan, sepupu saya. Oh maaf, sepupu Saya yang dia di belakangnya pendoa tadi. Dia lagi posisi di depan kamar mandi, baru jatuh ke belakang dia. jatuh ke belakang. Iya. Kayak ada yang dorong gitu. Yang dorong. Iya. Terus Sepupu saya langsung nangis pas itu. langsung nangis. Habis itu ditolongin. Iya, langsung ditorong, langsung diangkat. Diangkat. Dibopong gitu, ditempatin tempat aman. Udah selesai doanya. Katanya udah gitu. Terus kayak saya tanya bibi saya tadi udah didoakan tadi, udah mendingan, udah pusingnya agak mendingan gitu. Iya. Cuman nih katanya mau datang lagi gitu. Mereka ini mau datang lagi ya, katanya ada yang belum selesai ada di sini, kayak masih ada sesuatu yang harus dicari gitu.
Oh jadi di saat sepupu abang jatuh dipindahkan ke kamar ya, kamar yang satunya kamar lagi. satunya lagi ya. Udah itu udah aman lah, Itu aman, udah beres. nggak apa-apa katanya. Pendoanya itu pulang. Nah pulang, nah, sebelum pulang itu katanya mereka bilang kita mau datang lagi ke sini. Oh nanti akan datang lagi. Iya. Jadi itu belum beres ya? Belum beres waktu itu. Oke. Nah hari yang kedua, keesokan harinya dia bawa orang lagi. Dia bawa orang lagi itu, dia mulai doa lagi sekitar rumah itu. Dia khusus doain rumahnya itu. Tahu-tahu katanya dia lihat sesuatu di depan halaman. Jadi di rumah itu, di depan rumah itu ada sesuatu, cuman ada di bawah. Dia nunjukin tempatnya gitu. Oh. Dicari tempatnya, oh di situ gitu. Akhirnya kita gali itu, kita gali konbloknya, kita lepas, terus tanahnya kita gali. Dan kaget ya bang, di dalam tanah itu tadi kita nemuin boneka pocong. Boneka pocong. Iya. Dalam tanah itu. Iya. Di depan Ditanam di halaman depan rumah. rumah abang yang di Ngawi itu ya. Iya. Wah gila. Setelah diangkat itu bentuk pocongnya boneka pocong. Boneka. Wah, gila. Itu kira-kira sampai umur bang? Itu dari pemilik rumah yang sebelumnya. Dari Ternyata. pemilik rumah Iya, yang jadi bibi saya ini dulunya itu beli rumah orang, terus dia tempatin di situ. Iya. Jadi yang sebelumnya ini dia sempat nempatin situ, dia punya pesugihan. Iya, pesugihan boneka pocong itu tadi. Terus akhirnya di gimana nih itu pocongnya? Dibakar kah atau Dibakar. Dibakar. dibakar saat itu juga? Iya, dibakar di tempat lain. Oh di tempat lain? Iya, bukan di situ. Setelah itu ya udah gitu, udah selesai. Udah nggak ada lagi yang tadinya kejadian-kejadian aneh, suara-suara, terus aura rumah yang berasanya itu beda, udah nggak ada. Sekarang udah yang tadinya mungkin apa ya, rumahnya itu bawahnya pengen marah aja di dalam rumah itu. Ya sekarang udah nggak ada marah-marah lagi. Keluarga kita nggak ada yang marah-marah. Nah, itu abang tahu dari maksudnya pocong itu dari orang yang dulu itu atau dari siapa? Taunya dari tetangga kita. Tetangga abang? Iya, tetangga itu udah cukup lama di situ. Oh, di situ. Iya, baru mereka itu cerita, oh, ternyata di situ dulu ada pesugihan. Jadi bang intinya rumah abang baru ketahuan berapa tahun itu ternyata rumah abang itu bekas Pesugihan. Iya. Dari penghuni yang lama. Dari penghuni yang lama ya? Iya, sebelumnya. Kira-kira ada cerita lagi bang selain itu? Udah sih bang, itu aja yang bisa saya bagiin di podcast kali ini. Oh gitu bang ya? Iya. Serem juga ya bang ya. Oke guys, mungkin sampai di sini kisah horor dari Bang Pamungkas dengan rumahnya dia di daerah Ngawi di bawah lereng Gunung Lawu. Dan ternyata rumahnya itu bekas pesugihan. Lumayan serem juga sih guys. Oke, makasih buat Bang Pamungkas. Sama-sama bang. Yang udah mampir ke sini ya jauh-jauh. Iya. Aduh, mudah-mudahan abang nanti pulang Ngawi dengan selamat ya bang ya. Amin. Kok bisa jalan lewat Bumi Ayu lagi bang ya? Enggak bang. Aduh itu. Nanti pulangnya kita mau naik kereta sih bang. Motornya sama saudara di bawah. Oh gitu ya bang. Oke deh bang, hati-hati di jalan. Semoga sampai selamat. Semoga selamat sampai tujuan ya bang ya. Iya. Oke, mungkin itu aja dari Klimaks Misteri. Nantikan video berikutnya dengan cerita-cerita horor yang lebih menarik dan podcast horor yang lebih menarik lagi. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share channel ini. Oke? Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.